Puspa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, yang merupakan mantan anggota DPR RI, tak pernah musnah dari perhatian publik. Seperti diketahui bersama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya telah menjatuhkan vonis terhadap Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin pada Kamis 13 Februari 2025. Keduanya divonis dengan hukuman pidana selama 6 tahun penjara. Selain itu, kedua terdakwa didenda masing-masing sebesar 1 miliar rupiah dengan subsidi 6 bulan penjara. Khusus untuk terdakwa Hasan, dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar 52 miliar rupiah. Jika dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta terdakwa disita. Dan jika belum cukup, mengganti dengan hukuman pidana selama 2 tahun 6 bulan. Tak hanya itu, kedua terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan, yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik atau politik selama 5 tahun, terhitung sejak para terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Menyikapi vonis majelis hakim tersebut, pihak jaksa penuntut umum atau JPU dan terdakwa mengajukan banding. Karena itu, kasus gratifikasi dan TPPU ini belum dinyatakan ingkrah atau belum berkekuatan hukum tetap. Sesuai laman website PN Surabaya, pengajuan banding pertama diajukan oleh JPU KPK RI pada Selasa 18 Februari. Kemudian pada Rabu 19 Februari, pihak terdakwa Hasan dan Tantri juga mengajukan banding. Dalam proses hukum kasus gratifikasi dan TPPU yang menjerat Hasan Tantri, publik juga mengamati jalannya proses hukum yang ada, termasuk saat digelarnya sidang di PN Tipikor Surabaya, baik dalam aspek yuridis maupun non-yuridis. Suatu hal yang tak lepas dari perhatian publik saat beberapa pejabat Pemkab Probolinggo memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan. Beberapa di antaranya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, Dwi Joko Nurjayadi. Dikutip dari pemberitaan media massa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mengaku beberapa kali memberikan uang ratusan juta demi naik jabatan. Kesaksian itu disampaikan Dwi Joko saat sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi. Tak hanya Dwi Joko, terdapat pula keterangan saksi lain dari pejabat Pemkab Probolinggo yang diduga telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Hasan dengan bermacam maksud dan tujuan, sebagaimana keterangannya dalam kasus gratifikasi dan TPPU. Lalu pertanyaannya saat ini, apakah mereka juga bisa dijerat kasus gratifikasi? Apakah pemberi dan penerima dalam gratifikasi bisa dijerat pidana? Mari kita pahami gratifikasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara bahasa, gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Adapun secara yuridis, menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Sementara, gratifikasi yang dapat dipidana adalah gratifikasi yang memenuhi unsur pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Adapun pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memenuhi kriteria yang ada adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pada intinya, pemberi gratifikasi bisa dikenai sanksi pidana apabila gratifikasi tersebut dianggap sebagai suap. Dalam kasus gratifikasi yang dianggap suap, pemberi dan penerima gratifikasi sama-sama dapat dikenai sanksi pidana. Namun, apabila penerima gratifikasi melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi diterima, maka ketentuan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak berlaku. Lalu siapa saja pejabat PMK Probolinggo yang telah memberikan keterangan dalam persidangan telah menyerahkan sejumlah uang agar naik jabatan dan atau tidak dimutasi? Kita telusuri lebih lanjut dalam kajian salinan putusan perkara gratifikasi dan TPPU Hasan Tantri PN Tipikor Surabaya.